Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas terkait dengan pertemuan satu, statistika deskriptif tentang statistika dan penyajian data. Berikut materinya. Statistika dan penyajian data. Adapun pada awal pertemuan ini kita akan membahas tentang terkait dengan statistika dan penyajian data. Peranan statistika. Peranan statistika yaitu satu untuk merumuskan atau memformulasikan masalah. Yang kedua adalah melakukan kajian atau studi literatur berkenaan dengan masalah. Yang ketiga, membuat atau memformulasikan hipotesis dari penelitian. Keempat, mengumpulkan dan mengolah data untuk menguji hipotesis. Kelima, menarik atau membuat kesimpulan. Selanjutnya, pengetahuan tentang statistik membantu untuk satu, menjelaskan hubungan antar variabel. Kedua, membuat keputusan lebih baik. Ketiga, mengatasi perubahan-perubahan. Keempat, membuat rencana dan ramalan dan manfaat-manfaat lain. Pengertian statistika. Kata statistik berasal dari bahasa Yunani yang berarti status atau dalam bahasa Inggris state yang artinya negara. Arti negara dapat dimaknai secara lebih luas antara lain sebagai keadaan atau data tentang bidang-bidang kehidupan dalam suatu negara. Menurut statistikawan, statistika adalah ilmu atau metode atau cara atau aturan untuk mengumpulkan data, mengolah, menyajikan, menganalisis atau interpretasi data, dan menarik kesimpulan berdasarkan data. Dalam arti sempit, statistik adalah ringkasan berbentuk angka atau kuantitatif. Jenis-jenis statistika. 1. Berdasarkan orientasi pembahasan. Ada statistika matematika, ada statistika terapan. Yang kedua, berdasarkan fase atau tujuan analisis. Satu, ada statistika deskriptif. Yang kedua, ada statistika inferensia. Yang ketiga, berdasarkan asumsi mengenai distribusi populasi yang dianalisis. Satu, statistika parametrik. Yang kedua, statistika non-parametrik. Keempat, berdasarkan jumlah variabel terikat. Satu, statistika univariat. Yang kedua, statistika multivariat. Jenis statistika. Sebagai suatu bidang studi, statistika memiliki dua bagian utama. Yang pertama, statistika deskriptif adalah ilmu statistika yang mempelajari tentang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Kedua, statistika inferensi atau statistika induktif adalah ilmu statistika yang mempelajari tentang cara pengambilan kesimpulan secara menyeluruh atau populasi berdasarkan data sebagian atau sampel dari populasi tersebut. Selanjutnya, tahap-tahap dalam statistik. Pertama, identifikasi persoalan. Kedua, pengumpulan fakta-fakta yang ada. Ketiga, mengumpulkan data asli yang baru. Keempat, klasifikasi data. Kelima, penyajian data. Dan keenam, analisa data. Populasi, sampel, dan data. Populasi adalah himpunan semua individu yang dapat memberikan data dan informasi untuk penelitian. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang karakteristiknya benar-benar diselidiki.
Kemudian data adalah fakta yang didapat dan dapat dipercaya kebenarannya. Jenis-jenis pengambilan sampel yaitu 1. Random, sederhana, simple random sampling. Adalah pengambilan sampel secara acak sehingga setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Contoh, pengambilan sampel dengan cara undian. Kemudian jenis-jenis pengambilan sampel yaitu 2. Random berstrata atau stratified random sampling adalah pengambilan sampel yang populasinya dibagi-bagi menjadi beberapa bagian atau stratum. Anggota-anggota dari stratum dipilih secara random, kemudian dijumlahkan. Jumlah ini membentuk anggota sampel. Contoh, penelitian mengenai motivasi kerja pada manajer tingkat atas, manajer tingkat menengah, dan manajer tingkat bawah. Kemudian jenis-jenis pengambilan sampel yang ketiga adalah sistematis atau systematic sampling. Adalah pengambilan sampel berdasarkan urutan tertentu dari populasi yang telah disusun secara teratur dan diberi nomor urut. Contoh, sebuah penelitian membutuhkan 10 sampel dari 100 orang, maka jumlah kelompok intervalnya 100/10 atau sama dengan 10. Pengambilan sampel pada setiap orang ke-10 yang datang ke puskesmas. Jadi setiap orang yang datang di urutan 10, 20, 30, dan seterusnya dijadikan sampel penelitian. Kemudian ada lagi jenis-jenis pengambilan sampel 4 berdasarkan luas atau sampel kelompok atau cluster sampling. Adalah pengambilan sampel tidak langsung memilih anggota populasi untuk menjadikan sampel, tetapi memilih kelompok terlebih dahulu. Yang termasuk sebagai sampel adalah anggota yang berada dalam kelompok-kelompok terpilih tersebut. Jika kelompok-kelompok tersebut merupakan pembagian daerah-daerah geografis, maka klaster sampling ini disebut juga area sampling. Contoh, penelitian tentang kepuasan pasien. Berdasarkan apa? IGD, rawat inap, poli di rumah sakit A atau contoh rumah sakit. Pembagian data dapat dibedakan menurut 1. Sifat. Data kualitatif adalah data yang disajikan bukan dalam bentuk angka, misalnya agama, jenis kelamin, daerah, suku bangsa, pangkat pegawai, jabatan pegawai, dan sebagainya. B. Data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk angka. Data ini terbagi menjadi data kontinu adalah data yang satuannya bisa dalam pecahan. 2. Data diskret adalah data yang satuannya selalu bulat dalam bilangan asli, tidak berbentuk pecahan. Kemudian pembagian data dapat dibedakan menurut yang kedua adalah waktunya. A. Data silang atau cross-section adalah data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu yang bisa menggambarkan keadaan atau kegiatan pada waktu tersebut. Misalnya, jumlah anggota warga DKI Jakarta menurut asal agama pada tahun 2011. B. Data berkala atau time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Misalnya data angka kematian dan kelahiran dari tahun ke tahun di Indonesia yang cenderung membesar atau mengecil. Pembagian data dapat dibedakan menurut 3 cara memperoleh. Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari responden. Contoh data pegawai negeri sipil di BKN. Contoh lain data registrasi mahasiswa di satu universitas, dan lain-lain. Data sekunder adalah data yang diambil dari data primer yang telah diolah untuk tujuan lain. Contoh data perkawinan antara umur 17 sampai 20 tahun di Indonesia yang diambil dari Departemen Agama untuk tujuan analisa pola perkawinan setiap suku bangsa di Indonesia. Kemudian 4 berdasarkan sumbernya, data internal adalah data yang menggambarkan dari keadaan di dalam suatu organisasi. Contoh, dari suatu universitas
adalah data dosen, jumlah mahasiswa, data kelulusan, dan sebagainya. Data eksternal adalah data yang dibutuhkan dari luar, contoh untuk kebutuhan suatu organisasi. Data orang tua mahasiswa BSI. Contoh, data orang tua mahasiswa BSI untuk keperluan beasiswa. Syarat data yang baik adalah benar atau objektif. 2. Mewakili wajar atau representatif. 3. Dipercaya, artinya kesalahan bakunya kecil. 4. Tepat waktu atau up to date. 5. Relevan, data yang dikumpulkan ada hubungannya dengan permasalahan. Pengukuran jenis-jenis skala pengukuran. Variabel atau pengubah adalah karakteristik yang terdapat pada elemen dari populasi tersebut. Contoh, pada masyarakat elemennya adalah manusia. Karakteristiknya adalah penghasilan, umur, pendidikan, jenis kelamin, dan status perkawinan yang merupakan variabel-variabel dalam penelitian. Variabel terbagi atas variabel kualitatif, contoh tingkat pendidikan, jenis kelamin. Variabel kuantitatif adalah penghasilan, umur, jumlah keluarga. Jenis skala. Untuk analisa data penelitian diperlukan macam-macam skala, yaitu skala nominal atau skala klasifikasi. Adalah skala yang paling sederhana, di mana angka yang diberikan pada objek sebagai label saja dan tidak menunjukkan tingkat apa-apa, jenis kelamin, nomor urut absen, dan menunjukkan apa-apa. Skala ordinal adalah skala yang diberikan kepada objek sebagai label dengan menunjukkan tingkatan, yaitu tingkat pendidikan. Kemudian yang ketiga, skala interval adalah suatu pemberian angka pada set dari objek yang mempunyai sifat-sifat ukuran ordinal dan ditambah satu sifat lain, yaitu jarak yang sama. Contoh data nilai, berat badan. Nilainya 10-20, berat badan 20-30. Skala rasio adalah suatu pemberian angka pada set objek yang mempunyai sifat-sifat ukuran ordinal, mempunyai jarak yang sama, dan ditambah satu sifat, yaitu nilai absolut dari objek yang diukur. Kalau 1:10, seperti ada keluarga Fatma di Panang, yaitu suhu badan 11-20, ukurannya apa? Normal, tidak normal. Penyajian data, pendahuluan. Penyajian data merupakan cara yang digunakan untuk meringkas, menata, mengatur, atau mengorganisir data sehingga data mudah untuk dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan data tersebut. Secara umum, ada dua cara untuk menyajikan data, yaitu dengan tabel dan grafik. Kedua cara ini saling berkaitan karena pada dasarnya sebelum grafik terlebih dahulu harus dibuat tabel. Dari dua cara ini, penyajian data dengan grafik merupakan penyajian data yang lebih komunikatif karena dalam waktu yang singkat seseorang akan dapat dengan mudah memperoleh gambaran dan kesimpulan suatu keadaan. Penyajian data dengan tabel. Tabel merupakan kumpulan angka-angka yang tersusun berdasarkan kategori-kategori atau karakteristik-karakteristik tertentu sehingga memudahkan untuk dianalisis. Data yang disajikan dalam tabel bisa berupa data cross-section atau time series. Secara umum, penyusunan tabel memerlukan identitas judul tabel, judul baris, judul kolom, badan tabel catatan, dan sumber data. Penyajian data dengan tabel bisa berbentuk tabel satu arah, dua arah, dan tiga arah. Tabel satu arah. Tabel satu arah adalah tabel yang hanya terdiri dari satu karakteristik atau kategori. Misal jumlah penjualan menurut jenis barang, jumlah pengangguran menurut daerah, jumlah modal asing menurut sektor ekonomi. Dan tabel kedua, jumlah modal asing, ya ini nanti modal asing aja nih, jangan daerah. Jenis barang nih, barangnya misalnya Hartono, barang-barang toko Hartono, barang-barang toko Chandra, Uko, Metron. Tabel dua arah, yaitu tabel yang terdiri dari dua karakteristik atau dua kategori, misalnya jumlah penjualan menurut jenis barang dan daerah penjualan.
Jenis barangnya apa nih? Telepon, seluler, barang. Daerah, sorry. Jumlah penanaman modal asing menurut sektor ekonomi dan lokasi investasi. Jumlah impor menurut jenis barang dan negara. Contohnya seperti ini. Tabel tiga arah menunjukkan tiga karakteristik atau kategori data. Misalnya jumlah investasi menurut jenis usaha, negara asal, dan lokasi investasi. Jumlah produksi menurut jam kerja, shift, jenis mesin, dan kualitas barang. Ini jenis investasinya, ada wilayahnya, ada di desa atau kota. Jadi ada tiga arah. Selain menyajikan data dengan menggunakan tabel, kita dapat juga menyajikan data dengan menggunakan gambar-gambar grafik. Banyak sekali jenis tampilan data dalam bentuk grafik, tetapi pada bagian ini hanya ditampilkan grafik yang umum dijumpai seperti grafik garis atau line chart, grafik balok batang atau bar chart, grafik lingkaran pie chart, dan piktogram. Kemudian grafik garis secara umum dibagi menjadi dua bagian, yaitu single line chart yang terdiri dari garis saja dan multiple line chart yang terdiri dari beberapa garis. Grafik garis baik yang tunggal maupun yang terdiri dari beberapa garis sangat berguna untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan. Umumnya grafik ini digunakan untuk data yang berbentuk time series yang sekaligus bisa dilihat trendnya. Grafik garis secara umum dibagi menjadi dua, single chart, multiple line chart. Ini single. Kemudian ada grafik batang atau balok. Seperti di samping. Grafik batang atau balok bar chart secara umum dibagi menjadi dua bagian, single bar dan multi bar, yang terdiri dari beberapa batang. Grafik batang baik dari tunggal maupun terdiri dari beberapa batang sangat berguna untuk menggambarkan perbandingan suatu kegiatan. Grafik ini digunakan untuk data yang berbentuk cross section atau frame series. Ada yang satu, ada yang dua kan. Nah, lihat. Kemudian grafik lingkaran atau pie chart secara umum dibagi menjadi dua bagian, single pie dan multi pie. Lingkaran baik yang tunggal maupun terdiri dari dua lingkaran sangat berguna untuk menggambarkan perbandingan suatu kegiatan berdasarkan nilai-nilai karakteristik dengan yang lain. Dengan keseluruhan biasanya dalam prosentase. Grafik ini digunakan dalam bentuk cross section. Kemudian yang terakhir adalah piktogram. Grafik berupa gambar dalam bidang koordinat XY, dinyatakan gambar-gambar dengan satu ciri khusus ini, motor ya. Misalnya karakteristik, misalnya untuk menyatakan jumlah mobil pada tahun tertentu, jumlah motor pada tahun tertentu dapat digambarkan berupa gambar mobil atau mewakili suatu jumlah tertentu. Baik, itu mungkin untuk pertemuan pertama terkait teori dan pengertian tentang statistika dan penyajian data. Untuk materi-materi selanjutnya, seperti yang disampaikan tadi, mulai dari pengertian statistik sampai dengan jenis grafik, di tiap pertemuan nanti akan kita temukan pembahasan-pembahasan dari rangkuman teori yang ada di pertemuan satu ini. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat dan sehat, semangat selalu.